Halo guys, selamat pagi. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah saya bersama teman-teman yaitu dapat mengunjungi ke salah satu situs bersejarah yang ada di Nusantara, yang berada di salah satu puncak Gunung Muria. Situs ini adalah yang diberi nama Candi Angin dan Candi Bubrah yang ada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dan saat ini teman-teman, saya yaitu ingin melihat, menyaksikan secara langsung akan sejarah kebesaran Kerajaan Kalingga yang sangat termasyhur, yang konon kabarnya pernah berjaya di Pulau Jawa ini. Dan saat ini saya yaitu ingin mengulik sejarah cerita rakyat tentang Kerajaan Kalingga yang sangat fenomenal tersebut. Kerajaan Kalingga atau disebut juga dengan Kerajaan Keling adalah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima digambarkan sebagai pemimpin wanita yang sangat tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Selain Kalingga, Keling, kerajaan ini juga terkadang disebut dengan nama Kerajaan Holeng. Sumber sejarah utama dari Kerajaan Kalingga adalah dari berita Cina dari dinasti Tang. Sumber lainnya meliputi prasasti Tungmas di lereng Gunung Merbabu. Melalui berbagai peninggalan sejarahnya, banyak informasi yang dapat kita ketahui mengenai kerajaan ini, mulai dari lokasi kerajaannya terlebih dahulu di bawah ini. Letak atau lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah, meskipun belum dapat dipastikan, tapi kebanyakan peneliti dan sejarawan menyepakatinya. Berikut adalah runutan argumentasinya. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau sekarang dinamakan Bali. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng atau Sumatera. Dari berita tersebut tampak jelas bahwa Kalingga terletak di Jawa bagian tengah. Kemudian saudara-saudara, teman-teman melanjutkan deskripsi lokasi Kalingga dalam cerita Cina. Di sebelah utara Kalingga terdapat Cela atau Kamboja, dan di sebelah selatan berbatasan dengan samudera. Oleh karena itu, lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Saudara-saudara, teman-teman semua, peninggalan Kerajaan Kalingga dari sumber sejarah Kerajaan Kalingga dapat ditelusuri dari Candi Angin, prasasti Tungmas, dan berita Cina dinasti Tang. Namun kebanyakan peninggalannya tidak berisi informasi yang jelas dan hanya berupa potongan informasi yang sulit untuk diruntut. Contohnya dari namanya saja. Nama Kalingga berasal dari Kalingga, sebuah kerajaan di India Selatan.
Diperkirakan hal tersebut merupakan salah satu bukti lain bahwa India dan Nusantara telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat erat. Namun di sini saudara-saudara, terdapat sumber yang mengatakan bahwa kerajaan ini sejarahnya sama dengan Tarumanegara, yakni didirikan oleh pengungsi India yang kalah perang di sana dan mencari perlindungan di Nusantara. Berikut adalah berbagai peninggalan dan sumber sejarah yang dapat dicermati untuk mempelajari kerajaan Kalingga. Yang pertama yaitu Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, di Dusun Dukawu atau Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sangsekerta. Isi prasasti menjelaskan mengenai mata air yang amat bersih dan jernih. Sungai mengalir dari sumber air tersebut diibaratkan sama dengan sungai Gangga di India. Terdapat gambar-gambar lambang Hindu seperti keong kendi, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak di dalam prasasti. Dan yang kedua yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti menggunakan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Saudara-saudara, teman-teman semua, prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, yakni Dapunta Sailendra, anak dari Santanu dan ibunya yang bernama Badrawati. Sementara istrinya bernama Sampula. Bukhari tahun 2012 berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Medang. Kedua temuan Prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa dulunya di kawasan pantai utara Jawa Tengah berkembang kerajaan bercorak Hindu Swiss. Catatan ini menunjukkan adanya hubungan Kalingga dengan Wangsa Sailendra dan kerajaan Medang yang berkembang kemudian di Jawa bagian tengah selatan. Selanjutnya yaitu peninggalan yang berupa Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karena letaknya yang sangat tinggi atau berangin, namun boleh dikatakan tidak roboh tertiup angin, maka candi ini dinamakan Candi Angin. Dan saat ini saya beserta rombongan, yaitu dengan Mas Barkah, istri tercinta Mas Saiful Ma'ruf, dan anak perempuan Tasya, yaitu sedang mengunjungi di salah satu peninggalan dari kerajaan Kalingga, yaitu Candi Angin yang berada di Desa Tempur. Di sini juga dikisahkan, saudara-saudara, menurut para peneliti, Candi Angin bahkan lebih tua dari Candi Borobudur. Beberapa ahli malah berpendapat bahwa candi ini dibangun oleh manusia purba karena belum terdapat ornamen-ornamen Hindu dan Buddha pada umumnya. Dan saudara-saudara, di Desa Keling ini juga ditemukan Candi Bubrah. Candi Bubrah ditemukan yaitu kira-kira perjalanan jalan kaki 30 menit sebelum kita memasuki Candi Angin, yaitu telah ditemukan Candi Bubrah yang dipercaya juga merupakan peninggalan dari Ratu Kalingga, Ratu Sima pada kerajaan Kalingga. Namun saudara-saudara, Candi Bubrah merupakan salah satu candi Buddha yang berada di kompleks Candi Prambanan, tepatnya di antara
Percandian Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Candi ini ditemukan di Tuguh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan sebetulnya memiliki ukuran 12 meter kali 12 meter, terbuat dari batu andesit. Namun yang tersisa dari candi ini hanyalah reruntuhan setinggi 2 meter saja. Saat ditemukan terdapat beberapa arca Buddha, namun wujudnya sudah tidak utuh lagi. Jadi saudara-saudara, teman-teman, selain di Desa Tempur juga ditemukan Candi Bubrah. Ternyata di Kabupaten Klaten, Kecamatan Prambanan, Desa Bugisan juga ditemukan Candi Bubrah. Disebut Candi Bubrah karena candi ini ditemukan dalam keadaan rusak yang dalam bahasa Jawa adalah bubrah. Perkiraan para ahli, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman Kerajaan Mataram kuno yang masih berhubungan dengan Kerajaan Kalingga. Saudara-saudara, teman-teman, di sini juga ditemukan situs Puncak Songoligur. Situs ditemukan di puncak Gunung Muria, yakni di Desa Rahtawu, tak jauh dari Kecamatan Keling. Di area situs ini ditemukan 4 arca, yaitu Arca Batara Guru, Arca Narada, Arca Togok, dan Arca Wisnu. Hingga saat ini belum dapat dipastikan bagaimana keempat arca tersebut dapat diangkut ke puncak gunung, mengingat medan pendakian yang begitu berat. Selain keempat arca, prasasti Rahtawun juga ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan 4 stafnya dari Balai Arkeologi Nasional Yogyakarta. Di kawasan situs juga ditemukan 6 tempat pemujaan yang letaknya tersebar di area bawah hingga menjelang puncak gunung. Masing-masing diberi nama pewayangan, Bambang Sakri, Abiyasa, Jonggring Saloko, Sekutrum, Pandu Dewonoto, dan Kamunoyoso. Saudara, teman-teman semua, di sini juga diceritakan berita dari Cina mengenai Kerajaan Kalingga. Berita atau catatan dari negeri Cina mengenai Kalingga meliputi catatan dinasti Tang, catatan I Ching, naskah Wai Taita hingga ke dinasti Ming. Berikut pemaparannya. Catatan dinasti Tang. Dinasti Tang memberikan beberapa keterangan sebagai berikut. Kalingga terletak di lautan selatan, di sebelah utaranya terletak Tahinla atau Chenla atau yang sekarang dinamakan Kamboja. Di sebelah timurnya terdapat Poli atau sekarang dinamakan Bali, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja atau ratu tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk kerajaan Kalingga sudah pandai memproduksi minuman keras dari bunga kelapa. Di sini juga dikisahkan, saudara-saudara, di kerajaan Kalingga ini juga menghasilkan produk kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan ini juga mengisahkan bahwa sejak tahun 674 Masehi, rakyat Kalingga berada di bawah kekuasaan Ratu Sima. Digambarkan bahwa Ratu Sima adalah sosok ratu yang adil dan bijaksana. Kerajaan Kalingga pada masa pemerintahannya merupakan kerajaan yang aman dan tentram serta sejahtera, saudara-saudara. Di sini juga diperkuat tentang keberadaan kerajaan Kalingga dari catatan I Ching. Catatan I Ching pada tahun 664 sampai dengan 655 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Pusat yang dimaksud adalah Kalingga. Di sana ada pendeta Bernas Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ia bekerja
Ia bekerja bersama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan tersebut antara lain memuat cerita mengenai nirwana. Selain itu, saudara-saudara, terkait dengan Kalingga juga diperkuat dengan naskah Waitaita. Pada abad ke-12 Masehi, naskah Waitaita dari Cina menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga sebagai Puculung. Ternyata seiring perkembangan ilmu sinologi dan bahasa, para ahli memperkirakan bahwa Puculung merujuk pada Pekalongan. Puculung adalah penamaan suatu daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Mereka menganggap bahwa pelabuhan Pekalongan adalah gerbang utama Jawa, sehingga Pucualung juga menjadi sebutan lain untuk Jawa. Tentunya yang dimaksud adalah pelabuhan di Pekalongan. Selain itu juga diperkuat dengan catatan dari dinasti Ming, saudara-saudara. Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming pada tahun 1439 Masehi singgah di Pekalongan. Ia menyebut Pekalongan atau Puculung sebagai Wucun atau yang berarti pulau yang indah. Sebutan tersebut diketahui dari catatan Mahuan, sekretaris Laksamana Cheng Ho, yang menulis mengenai sebutan Wucuing dari Laksamana tersebut di dalam bagian yang Yaisheng Lan, pemandangan yang indah. Selain itu, saudara-saudara, teman-teman semua yang baik hati dan budiman, sejarah kerajaan Kalingga juga diperkuat dengan cerita Parahyangan. Selain berita dari luar negeri, terdapat pula catatan lokal yang berhubungan dengan kerajaan Kalingga. Berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Maharani Sima, yakni Parwati, menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Mandi Minyak, yang kelak menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang Makah, yang raja ketiga Galuh, yaitu Brantasenawa. Sanaha dan Brantasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya, yang kelak menjadi raja kerajaan Sunda dan Galuh pada tahun 723 sampai 732 Masehi. Saudara-saudara, teman-teman semua yang baik hati dan budiman, setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya yang menjadi raja kerajaan Kalingga Utara, yang kemudian disebut Bumi Mataram, hingga akhirnya menjadi Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya atau Rakeyan Panaraban. Kemudian dari Raja Sanjaya menikahi Sudiworo Putri Dua Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra yakni Pakai Penangkaran. Saudara-saudara, di sini juga dikisahkan tentang pendiri kerajaan Kalingga. Diperkirakan bahwa sebagai raja pertama, Prabu Wasumutri adalah pendiri kerajaan Kalingga. Namun lagi-lagi catatan sejarah mengenai kerajaan ini langka dan tidak jelas. Belum dapat benar-benar diketahui apakah Wasumutri adalah pendirinya atau bukan. Sementara itu, tulisan dalam prasasti Sojomerto yang menerangkan silsilah keluarga kerajaan Kalingga mengungkapkan bahwa Dapunta Sailendra adalah pendiri kerajaan Kalingga, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pendiri Kalingga berasal dari keturunan dinasti Sailendra yang kelak setelah kerajaan Kalingga merupakan penguasa kerajaan Mataram kuno, saudara-saudara. Sumber lain mengatakan bahwa menantu Wasumutri, yakni Kiratasinga, sebagai pendirinya. Intinya pendiri atau awal mula berdirinya kerajaan Kalingga belum dapat disimpulkan secara pasti, saudara-saudara. Raja yang paling berpengaruh di kerajaan Kalingga tidak lain adalah Ratu Sima, yang dianggap sebagai raja yang paling adil, menjunjung tinggi hukum,
bijaksana. Namun keberhasilannya juga tidak dapat diraih tanpa silsilah keseluruhan dari kerajaan ini. Berikut adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah Kalingga. Yang pertama yaitu Prabu Wasumurti pada tahun 594 Masehi sampai 605 Masehi. Diperkirakan merupakan pendiri kerajaan Kalingga. Bukan hanya itu saja, dimungkinkan pula bahwa dengan mendirikan Kalingga, ia juga menjadi asal muasal kerajaan Mataram kuno yang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara. Dan yang kedua yaitu Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Dilanjutkan yang ketiga yaitu Prabu Wasudewa pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Dilanjutkan yaitu raja yang berikutnya Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi. Dan yang kelima yaitu dilanjutkan dengan Prabu Kiratasinga pada tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 648. Selanjutnya yaitu Prabu Kartiyasinga. Yang nomor 6 yaitu dilanjutkan Prabu Kartikeyasingha berkuasa pada tahun 648 Masehi sampai 674 Masehi. Berkuasa bersama Ratu Sima selama 26 tahun, merupakan menantu Prabu Wasugeni setelah menikah dengan Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Dan yang ketujuh yaitu Ratu Sima berkuasa pada tahun 674 sampai 695 Masehi, merupakan raja kerajaan Kalingga yang dianggap paling berpengaruh, terkenal dan berhasil membawa kerajaan ini ke masa kejayaannya. Ia adalah Ratu Maharani, raja wanita pertama dari kerajaan ini yang membuatnya sangat istimewa, seakan telah menyuruhkan nafas feminisme yang kuat dari masa lampau yang kebanyakan masih menganut sistem patriarki. Di sini juga dikisahkan saudara-saudara tentang kehidupan kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan kerajaan Kalingga diduga merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyatnya diperkirakan sudah sangat paham dan melek terhadap hukum. Persidangan menteri juga sudah berjalan dalam mempertimbangkan hukuman terhadap rakyatnya, bahkan kerabat atau pejabat kerajaan yang melanggar hukum. Di sini juga dikisahkan saudara-saudara, teman-teman, kehidupan politik penguasa yang paling terkenal dari kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita atau ratu atau Maharani Sima yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang sangat tegas, jujur dan bijaksana. Hukum ditegakkan seadil-adilnya dan musuh kerajaan sangat segan terhadapnya. Dan pada masa inilah kerajaan Kalingga sangat termahur seluruh seantero jagat, saudara-saudara. Dikisahkan bahwa pada masa mengetes kejujuran rakyatnya, Ratu Sima meletakkan pundi-pundi yang berisi emas di tengah jalan kantong berisi emas, kemudian membiarkannya sampai waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun, ternyata tidak ada satupun orang yang menyentuhnya. Namun pada tahun ketiga dikatakan bahwa satu anggota keluarga istana yang tengah berjalan-jalan menyentuh kantong berisi emas tersebut. Hal tersebut diketahui Ratu Sima. Anggota keluarga itu akhirnya hendak diberi hukuman mati. Namun berdasarkan persidangan para menteri, hukuman mati itu diperingan dengan hukuman potongan kaki karena bagian yang menyentuh kantong emas tersebut adalah kakinya. Tampak bahwa ia tidak membedakan baik rakyat maupun anggota keluarganya sendiri, saudara-saudara. Ini adalah puncak kejayaan penegakan hukum yang ada di Nusantara. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini.
Mata pencaharian utama dari penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga adalah wilayah yang sangat subur, saudara-saudara. Selain itu, dalam cerita Cina disebutkan bahwa kerajaan Kalingga menghasilkan produk seperti kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah yang sangat mahal dan sangat terkenal pada saat itu. Kerajaan Kalingga dikisahkan, saudara-saudara, didominasi oleh agama Buddha. Agama ini berkembang pesat di kerajaan Kalingga. Dalam berita dari dinasti Ising disebutkan bahwa tanah Jawa atau Kalingga tepatnya menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Melanjutkan penjelasannya, catatan ini mengatakan bahwa di sana ada pendeta bernama Wining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ia bekerja bersama seorang pendeta bernama Janabhadra. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima. Sejak tahun 674 hingga tahun 732 Masehi, kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang terbukti melakukan perbuatan mencuri. Bahkan dari catatan dinasti Tasis pada tahun 674 Masehi tercatat mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena kerajaan ini dianggap terlalu kuat ketika dipimpin oleh Maharani Sima yang sangat masyhur tersebut. Diberitakan pula bahwa dalam pemerintahan Maharani Sima, kerajaan Kalingga menjadi pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Bahkan ketika saudara ratu sendiri melanggar peraturan, ia tetap diproses secara tegas oleh hukum yang berlaku pada saat itu, saudara-saudara. Di sini juga dikisahkan terkait dengan runtuhnya kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada sekitar tahun 742 sampai dengan 755 Masehi. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritorial Kalingga beserta jalur perdagangannya, setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lain diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini sudah mulai mengalami penurunan pula.